Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Absen dulu ya. Apa ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Karin sama Ulan. Kenapa? Sakit. Kok gak ngirim surat? Enggak. Yaudah. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Baik, terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan materi tentang KD 3.10, yaitu penyebab terjadinya pemanasan global dan dampaknya bagi ekosistem. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan semua materi tentang pemanasan global terlebih dahulu. Nanti Ibu akan memberikan tugas berupa tugas kelompok. Nanti didiskusikan dengan kelompoknya. Sekarang Ibu jelaskan dulu ya. Nah, pengertian pemanasan global. Ada yang tahu apa pengertian pemanasan global? Tidak. Baik. Pengertian pemanasan global yaitu proses meningkatnya suhu rata-rata bumi, baik di atmosfer bumi, lautan, maupun daratan. Nah, seperti yang kita ketahui, bumi di setiap hari disinari oleh matahari. Nah, dalam kondisi tersebut, panas matahari itu sebagian akan diserap bumi dan sebagian lain akan dikembalikan keluar angkasa. Nah, karena di atmosfer banyak emisi gas rumah kaca seperti gas sulfur dioksida (SO2) dan karbon dioksida (CO2) dan metana. Nah, panas tersebut tidak bisa dilepaskan ke atmosfer, malah terperangkap di bumi. Nah, semakin banyak panas matahari yang masuk ke bumi, maka semakin banyak gas yang tidak dapat dikembalikan ke atmosfer, menyebabkan bumi semakin panas. Sampai di sini paham? Paham. Lanjut ya. Nah, selanjutnya yaitu dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global. Ada yang tahu contoh dampak pemanasan global selain yang Ibu beri contoh di sini? Ada yang tahu? Tidak. Gak ada yang tahu? Ada. Oke. Dampak pemanasan global yang pertama itu kebakaran hutan. Nah, kenaikan suhu yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Nah, hal ini akan membuat hutan menjadi gundul. Nah, kalau gundul kan nanti hutannya akan menyebabkan kabut asap. Kalau kebakaran hutan kan, kalau hutannya kebakar nanti kan menimbulkan kabut asap. Nah, menimbulkan ini kabut asap. Nah, kabut asap ini dapat mencemari air, tanah, dan udara, dan juga dapat mengganggu kesehatan kita seperti kita sulit bernafas kan ya, sesak nafas, batuk-batuk tuh. Nah, yang kedua yaitu mencarinya es di kutub. Nah, naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub-kutub bumi itu mencair. Nah, mencairnya es ini akan meningkatkan volume air. Meningkatnya volume air di laut sehingga akan menyebabkan banjir. Nah, kalau sudah banjir, yang rugi siapa? Kan kita. Terutama yang merugikan petani. Kenapa begitu? Kan petani mempunyai lahan di sawah dan bekerja di sawah. Kalau banjir, nanti lahannya rusak. Jadi menyebabkan kerugian bagi petani. Nah, selanjutnya yaitu krisis
air bersih. Nah, karena adanya pemanasan global, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap dan sumber air tersebut akan tercemar, sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari. Nah, kalau sudah krisis air bersih, kita mau minum apa? Kalau airnya sudah kotor, ayo, mau minum apa? Kan kotor kan, nggak bisa diminum. Nah, seperti itu. Sudah paham? Sudah. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu kalian membuat poster sederhana tentang proses pemanasan global. Bisa? Nanti kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Ayo, Lia, jangan ngomong sendiri. Nanti gak ngerti. Jelas? Nanti gimana tugasnya? Membuat poster sederhana tentang proses pemanasan global. Ya? Nanti perwakilan dari kalian maju dan menjelaskan poster kalian masing-masing. Oke. Baik, terima kasih untuk perwakilan kelompok 2 sudah memaparkan posternya di sini dan sudah menjelaskan barusan. Nah, Ibu hanya ingin menambahkan saja proses pemanasan global itu dimulai saat matahari memanasi bumi. Nah, jadi dimulai dari sini memanasi bumi. Kelihatan? Nah, panas matahari ini sebagian dipantulkan oleh atmosfer bumi. Dipantulkan oleh atmosfer bumi. Nah, panas yang memasuki atmosfer bumi akan diserap oleh bumi dan akan dipantulkan oleh permukaan bumi. Jelas ya? Jelas. Nah, panas yang dipantulkan ada yang diteruskan oleh atmosfer dan ada juga yang diserap serta dipantulkan kembali ke segala arah oleh gas rumah kaca. Nah, hal ini yang menyebabkan suhu bumi semakin tinggi dan terjadi pemanasan global. Kan tadi sudah dijelaskan sama kelompok 2. Nah, ini juga contoh proses pemanasan global. Ada yang ngerti? Ini, yang ini? Tidak? Jangan ngomong sendiri ya. Ayo, energi matahari masuk melalui kaca mobil. Nah, ini masuk melalui kaca mobil. Nah, dalam ruang mobil ini energi panas terperangkap di dalam ruang mobil. Nah, ada yang terperangkap di sini. Ada yang terperangkap di ruang mobil ini. Dan ada juga yang dapat keluar melalui kaca. Nah, ada yang keluar dari kaca. Jadi sebagian memasuki ruang mobil ini dan ada juga yang dikeluarkan. Nah, ini menyebabkan suhu udara di dalam ruang mobil itu meningkat. Nah, nanti suhu udaranya ini meningkat, panas di dalam mobil. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang ditanyakan? Enggak ada. Udah. Cukup sekian ya. Ibu ingin memberikan hadiah kepada perwakilan kelompok 2. Ayo, kelompok 2 yang barusan menjelaskan ini, maju ke depan. Ibu ingin memberikan hadiah karena sudah berani memaparkan pemikiran. Di sini. Ini.
Untuk yang lain, siswa yang lain mencontoh kelompok 2 dan jangan takut untuk menjelaskan hasil pemikirannya sendiri. Nah, sudah. Silakan kembali. Terima kasih ya. Nah, Ibu lupa ingin menyampaikan bahwa setelah kita mempelajari proses pemanasan global, kita harus menjaga bumi kita. Dengan apa kita menjaga bumi kita agar bumi kita tidak terjadi pemanasan global? Tidak membuang sampah sembarangan. Nah iya, itu contohnya juga. Nah contohnya lagi, kita harus menanam pohon. Itu bisa menanam pohon sebanyak-banyaknya karena pohon itu mengandung O2, oksigen. Kita kan sebagai manusia membutuhkan O2. Jadi kita bisa menanam pohon sebanyak-banyaknya untuk menjaga bumi kita. Dan kita harus menghemat listrik karena listrik itu bisa menyebabkan pemanasan global juga. Nah, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya.